menginspirasi pemuda-pemuda yang ada di luar sana, daripada menjadi sarjana pengangguran mencari pekerjaan susah, lebih baik mulai merintis usaha gitu ya. Pesan bagi generasi muda, ojo wegahan ning ojo wedi kangelan. Assalamualaikum Pak. Ini Pak Sutris yang sebagai ketua kelompok di sini ya Pak. Pengen tanya nih, kan ini sudah dapat bantuan ternak ya dari Basnas. Nah selama ini manajemen pengelolaan dari ternak kambing di sini bagaimana Pak? Untuk masalah manajemen kita masih bekerjasama dengan pendamping. Kan mungkin balai ternak di sini kan ada pendampingan dari pusat. Jadi kita mengenai masalah pengadaan domba ataupun manajemennya kita masih bekerjasama dengan pendamping. Oke, jadi tidak ada kendala ya dalam manajemen karena ini masih mendapat pendampingan dari Basnas. Nah, kalau ini kan tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini kan ada PPKM karena ada pandemi yang belum bisa berakhir. Berdampak nggak Pak untuk kelompok ternak di sini? Tapi kami juga merasakan dampak dengan pengadaan domba. Kita terkendala dengan pendistribusian juga masalah pakan, kita juga ada kendala sedikit dengan istilahnya di jalan mungkin ada itu penyekatan gitu ya. Jadi kita harus lebih teliti, lebih jauh itu tentang pengadaan domba atau pengadaan pakan itu harus dipikir-pikir lebih jauh sebelumnya. Pernah nggak misalkan ada kambing yang tiba-tiba mati, terus itu kan menjadi kerugian bersama ya secara otomatis ya. Pernah nggak Pak? Pernah. Itu kan sudah menjadi resiko kami karena itu sebuah yang menjadi tantangan bagi kami juga. Oke. Kalau untuk menutupi itu misalkan kan menjadi sedikit merugi ya ketika ada hewannya yang meninggal, yang mati. Nah untuk menyiasati kerugiannya itu bagaimana Pak? Kita kan ini domba misalnya dua kriteria, yang pertama pagawukan, yang kedua itu kan breeding atau peranakan. Dan kita untuk mengganti yang kematian kita bisa ambil dari peranakan itu. Oke, jadi masih bisa ditutupi ya kerugian itu dengan peternak yang peranakan itu, ya. ada induk-induknya. Ini ngomong-ngomong ya tempatnya keren sekali karena yang buat jaga itu bisa dibuat posko juga, ada TV-nya, terus dimanfaatkan juga untuk anggota kelompok sini. Kegiatan apa saja sih Pak yang ada di kelompok ini? Kita ada kegiatan itu mingguan itu tiap malam Sabtu itu kita mengadakan tahlilan sambil misalnya berkomunikasi rapat kecil-kecilan. Nah, kita rencana ke depannya itu bisa kita obrolkan setiap malam Sabtu itu Bu. Jadi setiap malam Sabtu itu ada tahlilan, ada rapat koordinasi, ada evaluasi gitu ya Pak ya. Wow, ini keren sekali, produktif sekali ini ya kelompoknya di sini. Nah ini kan yang saya ingin bertanya nih kepada anggota kelompok. Mas boleh tahu namanya? Iya, nama saya Mungguh Bimo Prasetyo. Panggilannya? Panggilannya Bimo. Bimo, oh Mas Bimo. Mas Bimo selain menjadi anggota kelompok di sini itu katanya di rumah juga beternak sendiri ya? Iya, kebetulan saya juga memiliki kelompok sendiri. Nama kelompok kami adalah Agita Farm. Anggotanya ini ketuanya, kemudian kami bertiga adalah kelompok ternak juga sama menjalankan usaha bidang peternakan kambing domba. Wow. Di rumah ada berapa ekor Mas? Untuk total populasi di tempat saya ada 125, di tempat ini ada 90. Yang ini kalau penuh 300 ekor. 125, 300 ekor. Gila. Iya. Ini terus cara ngasih makannya gimana? Terus ini kan teman-teman kan juga masih jomblo ya. Punya waktu nggak untuk keluar main dengan teman-temannya untuk kongko gitu? Oh iya.
Ya jelas untuk manajemen kan kita memang kita fokuskan untuk berternak ya Bu. Kita pakai pakan kering, jadi kita tidak nyari rumput, jadi kita full pakai pakan kering. Kita mungkin 1 minggu sekali kita nyampur pakan. Kita untuk sehari-hari cuma ngasih pakan dan bersih kandang. Jadi untuk main kumpul-kumpul, kita untuk menambah ilmu kesana kemari. Main kami juga seringnya ke kandang Bu. Kita menambah ilmu sambil main. Jadi tetap ada waktu yang disediakan untuk main-main itu ada. Jadi bagi anak muda nggak perlu khawatir kalau memang kalian minat untuk beternak, marilah kita bersama-sama untuk belajar karena beternak itu menyenangkan. Wow. Kalau pacaran di kandang juga ya? Ya kan hari-hari di kandang. Di PP kan dilarang pacaran dulu. Sama Pak Kades dilarang. Pak Kades melarang untuk pacaran, jangan-jangan nanti dipacarin sendiri. Disuruh langsung menikah. Wah, ini pemuda milenial yang pikirannya tuh sudah melesat jauh ya, tidak ada kata gengsi untuk belajar berwirausaha. Masih belajar dan sudah mulai berusaha juga kan ya. Wow, ini nanti yang jadi istrinya bakal beruntung punya suami anak-anak sini ini yang keren-keren ya, sudah ganteng, pengusaha, masih muda lagi. Waduh, lengkap sudah ini, sempurna. Amin. Doanya saja Bu. Oh, pasti saya doakan cepat nikah. Amin. Mas, mohon maaf, namanya siapa? Nama saya Fatah. Fatah Ansori, panggilannya Fatah. Mas Fatah. Mas Fatah ini sebagai anggota kelompok ternak kambing juga ya Kak? Iya. Nama kelompoknya apa Mas? Tadi sudah disebutkan sama teman saya Mas Bimo, itu Abita. Belum dijelaskan itu Abita itu apa? Artinya ya, Abita itu dari 3 nama anggota kelompoknya. Abil, terus Bimo, baru Fatah. Tanya itu sebenarnya aneh kok. Nama saya kan Fa, terusnya Fatah. Abifa kan lucu, terus Abita. Oh, Abita itu dari 3 orang yang akhirnya membentuk kelompok ternak kambing gitu ya. Betul. Siapa tadi? Agil, Fatah. Bimo, Fatah. Fatah. Nah, kan ini kan teman-teman 3 orang ini kan sudah punya kelompok usaha ternak sendiri ya. Kok masih mau sih belajar dengan kelompok ternak yang ada di sini? Motivasinya apa? Nah ini jadi sebenarnya kan apa namanya sebagai bukti pengabdian kita setelah kita lulus dari politeknik yang memang kegiatannya banyak di kegiatan sosial. Seperti dulu ketika masih kuliah kan kita kegiatan di kelompok tani. Jadi waktu lulus pun kita masih terbawa Bu. Terus kita punya ilmu kalau tidak istilahnya dibagikan kan apa manfaatnya. Nah jadi kita bukan menggaji tapi istilahnya belajar bareng-bareng dengan kelompok tani yang ada di sekitar kita. Jadi selain ilmunya itu bermanfaat buat kita, juga bermanfaat buat orang lain. Jadi nggak merasa ya kelompok Mas ini, kelompok Abita dengan kelompok yang di sini itu ini akan menjadi pesaing buat kelompok lain itu tidak ya, tapi bisa saling belajar, saling memberikan masukan gitu ya. Wah ini keren sekali ya, ada 2 pengusaha kelompok ternak kambing tapi mereka tidak bersaing, tapi mereka bagaimana berusaha untuk maju bersama gitu ya, saling support satu sama lain. Wow, keren. Mas, mudah-mudahan nanti kelompoknya bisa semakin besar. Ini kan sangat menginspirasi pemuda-pemuda yang ada di luar sana. Daripada menjadi sarjana pengangguran, mencari pekerjaan susah, lebih baik mulai merintis usaha gitu ya, usaha apapun. Buktinya ini masih muda tapi sudah mau berkiprah, terjun ke masyarakat, punya jiwa sosial yang tinggi, punya jiwa entrepreneur juga. Wow, keren. Terima kasih Mas Fatah. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kadesnya. Pak Kades, saya pengen tahu nih tanggapan Pak Kades melihat warga Bapak yang masih muda tapi mereka sudah punya jiwa sosial yang tinggi, punya jiwa entrepreneur, bahkan mereka itu mau membentuk kelompok ternak kambing dan mau membantu ternak kambing yang kelompok satunya, itu bagaimana Pak? Terima kasih Ibu. Ini sebagai support bagi warga kami karena generasi muda itu adalah tulang punggung di dusun. Dengan disiplin ilmu kita bisa saling melengkapi, kita kerjasama dengan adanya kelompok ternak makmur, mungkin muda
itu dengan inspirasinya, tapi tua dengan pengalamannya. Kalau ada pengalaman diimbangi dengan disiplin ilmu, pasti desa atau dusun itu akan semakin kokoh. Harapannya seperti itu, Ibu. Nah, pernah nggak misalkan dua kelompok ini saling berkonflik, Pak? Oh, alhamdulillah, Bu. Itu belum pernah. Karena apa? Mereka tumbuh di sekolah, itu juga belajarnya di kandang sini. Oh, itu seperti itu. Jadi setelah mereka lulus, ya istilahnya ora lali karo biyen pas pengabdian, ya itu seperti Wah, jadi ini kelompok ternak kambing itu bukan hanya untuk media ternak kambing saja, tetapi untuk media belajar, untuk menyatukan sesama warga, menyatukan antara yang tua dengan yang muda gitu ya Pak ya. Betul sekali, karena apa, itu memang itu tidak hanya dari generasi muda aja, tapi dari perangkat desa pun banyak yang belajar di sini. Itu dari paguyuban kepala desa, Pak Boy, itu banyak sekali yang ingin belajar bersama. Pak Kades, ada pesan nggak buat anak-anak muda di luar yang masih banyak sekali menganggur dengan ijazah sarjananya, Pak? Oh ya, ini pesan bagi generasi muda, ojo wegahan ning ojo wedi kangelan. Ilmu yang panjenengan harus diterapkan. Beternak itu tidak hal yang kotor, tapi itu bisa menguntungkan untuk pribadi generasi muda yang ada. Itu harapan kita seperti itu. Terima kasih ya Pak Kades. Oh, Wah, iya, ini Ibu. desa ini begitu produktif, keren sekali desa ini ya. Pak Kadesnya support, pemerintah desanya support, warganya support, pemudanya juga punya inisiatif untuk ikut maju dan ikut membangun desa di sini. Wah, keren sekali. Terima kasih Pak Oh iya, Kades. sama-sama Ibu.